anggota DPRD Kota Bengkulu, dalam ini Komisi 3 yang berhubungan dengan pendidikan, jadi satu jalur dengan saya. Yang kami hormati Kasih SD Ibu Indah SE, dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP atau yang mewakili se-Kota Bengkulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Tentu pertama-tama adalah untuk bersilaturahmi. Dan yang kedua adalah untuk menyerahkan SK Program Indonesia Pintar yang telah saya perjuangkan untuk anak didik Bapak dan Ibu. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman reformasi. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami banggakan. Pagi hari ini memang saya mengkhususkan datang ke sini sebagai awalan saya untuk membagikan SKPIP yang dimulai dari Kota Bengkulu dan diikuti dengan kota-kota yang lain. Karena program Indonesia Pintar, beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA, SMK yang kemarin dari mulai bulan Agustus kami perjuangkan untuk bisa didapatkan oleh anak didik Bapak dan Ibu dan anak-anak yang lain. Alhamdulillah telah turun SK-nya, dan karena itu kami ingin menyerahkan langsung kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan dimulainya dari Kota Bengkulu. Ada 44.000 lebih anak dari mulai SD, SMP, dan SMA yang saya perjuangkan untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah bisa tercapai. Dan Kota Bengkulu ini memang spesial, istimewa. Untuk SD saja kami perjuangkan 5.643 siswa yang terhimpun dari 107 SD. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, saya sampai bilang kasih sekolah mana lagi yang kami harus kasih. Sudah sampai kepala sekolahnya nyerah, ini loh Bu, sudah semuanya. Jadi kalau nanti sekolah Bapak Ibu ada yang belum maksimal, beritahu kami supaya mudah-mudahan yang akan datang bisa kami maksimalkan. Kalau rezeki Bapak Ibu dan kita semua ada. Untuk SMP ada 2.355 siswa yang terdiri dari 32 SMP. Dan SMA ada sekitar 2.000 atau 3.000. Total seluruh untuk Kota Bengkulu saja dari 44.000 itu berjumlah sekitar 9.800. Jadi 9.800 ada di Kota Bengkulu dan dinikmati oleh masyarakat Bengkulu. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Kepala Sekolahnya sangat kooperatif. Kalau ditanyakan Bapak Ibu, yang mana anak-anak mau dikasih beasiswa? Oh ini. Bapak Ibu bikin surat permohonan ya. Karena tanpa surat permohonan saya tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bukan malaikat. Saya tidak tahu persis apakah anak ini mau tidak dapat beasiswa. Karena pernah kejadian dan sangat baik hati saya kasih semua beasiswa. Yang didapat kayaknya ini cocok untuk dikasih beasiswa, kasih saja semua. Nggak perlu ini loh, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, nah, gitu ya. Tapi apa kejadiannya? Kejadiannya adalah ada orang tua yang protes. Bu, saya ini mampu menyekolahkan anak saya tidak butuh beasiswa, apalagi misalnya diperjuangkan. Saya tidak minta Bu. Saya tidak punya dasar untuk kemudian mengatakan jangan begitu, kemarin minta beasiswa nih, punya suratnya misalnya. Nah, pelajaran dari situlah kenapa kami meminta semuanya untuk kemudian menyampaikan kepada kami bahwa kebutuhan untuk diberikan beasiswa. Bapak Ibu nanti akan menerima surat dari kami berisi antara lain lampiran daftar anak yang menerima beasiswa. Yang kedua, tata cara pencairannya.
karena masa pandemi COVID semuanya diwakilkan. Begitu katanya, tapi saya nggak tahu kan, kadang-kadang berubah-ubah, tapi seperti itulah yang diisyaratkan. Yang ketiga, nah ini yang penting Bapak Ibu, komplain. Kalau Bapak Ibu sampai disulitkan oleh pihak bank, segera komplain. Tata caranya sudah kami berikan. Karena sering kejadian, udah berbulan-bulan tidak cair juga. Ternyata pihak banknya mengalami begitulah. Katanya begini Bu, kalau di kota mungkin enggak ya, tapi di daerah, Bu, datang aja udah dijudesin karena menambah kerjaan. Loh, kami segera MOU dengan Bapak Direkturnya. Kalau memang tidak mau ya tidak masalah. Tapi kalau sudah MOU harus dilayani dengan excellent, dengan yang terbaik. Nah, itu yang akan Bapak Ibu terima. Jadi pertama adalah daftar nama anak Bapak Ibu yang menerima bantuan ini. Yang kedua adalah daftar bagaimana cara pencairan, dan yang ketiga bagaimana cara komplainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya menitipkan pesan karena ini amanah dari rakyat. Uang ini adalah uang yang dihimpun dari Bapak Ibu juga, pajak-pajak dari masyarakat. Kemudian diserahkan kepada anak didik Bapak Ibu untuk, penggunaannya sudah jelas, adalah untuk menopang pendidikan. Mohon kiranya nanti Bapak Ibu menekankan kepada orang tua wali murid, gunakan untuk kepentingan sekolah. Mohon Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya ingin memberikan informasi. Mungkin besok akan diberikan kabar. Kalau di Kota Bengkulu, rasanya pelajaran daring itu memungkinkan karena internet ada dan fasilitas agak banyak. Yang menjadi kendala adalah kuotanya kesulitan. Walaupun dana BOS boleh untuk membeli kuota, tapi kan tidak mencukupi, betul? Ya, betul. Nah, karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian sudah mulai mengalokasikan kuota yang mungkin besok akan disampaikan, karena tadi malam kami rapat terbatas yang antara lain membahas bahwa akan ada bantuan pulsa untuk anak-anak didik kita. Doakan itu bisa diberikan. Tidak hanya pulsa untuk anak didik, tapi pulsa juga untuk para guru. Gimana ceritanya Bu, kalau anak didik ada gurunya nggak ada? Tidak nyambung ya. Jadi termasuk itu. Dan kemudian juga mungkin nanti ada berita, kita tunggu besok, karena besok seharusnya saya rapat dengan kementerian untuk guru honor. Nah, ini ada honor yang akan diberikan insentif dari kementerian karena ini masa pandemi COVID. Itu yang ingin saya sampaikan. Doakan enggak rontok di tengah jalan, besok diumumkan ya, doakan karena ini sudah hampir pasti mau. Tapi sekali lagi doakan tidak rontok di tengah jalan. Mudah-mudahan tunggu kabar pulsa untuk anak didik kita, pulsa untuk para guru, dan kemudian untuk insentif untuk para guru honor. Terakhir dari yang terakhir, Bapak Ibu kalau punya anak didik yang kemudian mau kuliah, karena ada tuh ya yang pada mau kuliah, kemudian mengalami kesulitan untuk melanjutkan, sekarang kami sedang memperjuangkan beasiswa untuk mahasiswa. Satu, jadi beasiswa yang dulu disebut bidik misi, sekarang disebutnya KIP kuliah. Ya, jadi kami sedang mempersiapkan apa kebaikannya, dan kita semakin maju. Bila kita